Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priyanti Saputri dengan ujung NIM 89. Di sini saya akan menjawab soal yang telah diberikan untuk memenuhi tugas akhir. Nah, soal nomor 1, jelaskan sumber-sumber penyebab terjadinya pemanasan global, apa dampaknya bagi ekonomi kelautan, bagaimana strategi mengatasinya, serta dengan contoh kasus terutama di wilayah Indonesia. Pemanasan global atau global warming adalah proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Pemanasan global menjadi isu karena tidak hanya dialami atau menimpa bangsa Indonesia saja, dengan bukti di banyak kota dan desa yang cuacanya itu semakin panas. Persoalan seputar pemanasan global tidak terlalu dianggap serius dan dianggap sebagai hal yang biasa terjadi dalam setiap kehidupan atau interaksi antar manusia. Nah, dampak yang terjadi bagi ekonomi kelautan adalah naiknya permukaan air laut. Naiknya permukaan air laut ini disebabkan oleh mencairnya kutub-kutub di bumi. Lama-kelamaan hal ini akan menyebabkan banjir di wilayah sekitar, bahkan dapat membuat pulau-pulau kecil tenggelam. Yang kedua, meningkatnya suhu air laut. Terjadinya pemanasan global ditandai dengan kenaikan suhu di permukaan bumi, termasuk di dalam laut. Hal ini dapat membuat makhluk hidup yang hidup di dalamnya mati sehingga terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Dan yang terakhir, rusaknya terumbu karang. Pemanasan global akan membuat suhu dan keasaman air laut. Kedua hal ini akan membuat terumbu karang yang mengalami pemutihan dan lama-kelamaan akan rusak dan bahkan hilang. Rusaknya terumbu karang akan membuat ekosistem laut menjadi tidak seimbang serta flora dan fauna laut akan mati. Nah, kasus yang sering terjadi akibat pemanasan global di Indonesia ini adalah meningkatnya suhu udara. National Geographic menyebutkan bahwa fenomena alam yang terjadi akibat kekeringan atau yang disebut dengan El Nino ini di tahun 2019 merupakan yang terpanas di dunia. El Nino di Indonesia diperkirakan membuat iklim menjadi lebih kering, khususnya pada bulan Juli hingga September 2019. Hal ini menyebabkan kemarau pun menjadi lebih panjang. Soal yang kedua, Indonesia adalah negara tropis dengan tingkat keanekaragaman yang tinggi. Hal ini menyebabkan adanya kesulitan dalam meminimalisir hasil tangkapan yang tidak atau belum layak tangkap. Menurut Anda, bagaimana strategi yang cocok untuk mengatasi persoalan ini? Nah, strategi yang cocok yang dilakukan adalah dengan cara mencari daerah penangkapan ikan yang sesuai dengan alat tangkap dan hasil tangkapan utama pada alat penangkapan ikan tersebut, dan mencari alat tangkap yang ramah lingkungan dan baik untuk ekosistem laut. Nah, soal yang terakhir adalah salah satu tantangan dalam konservasi perairan adalah dinamika dan kultur sosial. Bagaimana mencari keseimbangan antara konservasi dan kebudayaan? Nah, seperti kita ketahui sebelumnya, dinamika adalah perubahan dan kultur sosial adalah proses menghubungkan manusia dengan kebudayaan yang ada di tempat tinggalnya. Jadi, untuk mencari keseimbangan antara konservasi dan kebudayaan dengan memberikan edukasi dan sosialisasi, atau dengan cara membangun suatu ekowisata yang bersifat melindungi dan menjaga. Contohnya seperti taman wisata alam laut, cagar alam laut, dan suaka marga satwa. Nah, demikianlah jawaban yang sudah saya paparkan untuk memenuhi tugas yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.